Baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani. Untuk waktu ini kita masih lagi memberi fokus tumpuan di mana berkait dengan pemilu 2024. Ini merupakan analisa prediktif dan juga untuk kita melihat apa yang ditawarkan program-program dan juga karakter peribadi mereka serta tawaran berkait dengan IKN iaitu Ibu Kota Nusantara yang baharu di Kalimantan itu. Jadi untuk bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan saya adalah menerusi Google Meet adalah Ananto Pratikno yang merupakan pengasas dan ketua penganalisis apstrategic.com yang berada di Jakarta pada ketika ini. Mungkin Ananto boleh ceritakan terlebih dahulu proses pengundian hari ini, bagaimana suasananya di Jakarta. Tadi saya dah berbual dengan kawan saya yang berada di Kota Jogja, ada juga yang berada di Kalimantan, tetapi nak cerita di Jakarta bagaimana keadaannya. Difahamkan hujan pada sebelah pagi tadi, Ananto. Ya betul sekali Bang Haris. Assalamualaikum. Apa kabar Bang? Khabar baik, alhamdulillah, Ananto. Lepas subuh tadi sekitar Jakarta dan sekitarnya atau kita sebut Jabodetabek, Greater Jakarta, macam hujan cukup lebat dan sekarang juga masih hujan rintik-rintik lah di tempat saya di Depok. Dan akibat hujan ini mungkin ada sedikit penundaan sekitar 1 jam lah ketika panitia di TPS tempat pemungutan suara mempersiapkan seluruh aktivitasnya. Saya tadi sudah ke jam 7.30 waktu Indonesia Barat, saya sudah standby di tempat TPS, tempat pemungutan suara, tetapi kata panitianya, mohon maaf kami agak telat karena persiapan yang tertunda karena hujan. Kira-kira begitu Bang, saya pikir semuanya, dan beberapa lokasi di Jakarta, beberapa lokasi di Jakarta Selatan, Kelapa Gading itu tergenang ininya Bang, tapi tak tinggi lah, mungkin sekitar 20 cm saja airnya. Jadi itu sedikit tentang bagaimana banjir, sedikit lah, tapi tak banyak-banyak amat. Hanya hujan saja yang menunda, yang tadinya mulainya 7.30, sekarang mungkin baru 8.30 waktu Indonesia Barat baru mulai pencoblosan. Ya, Ananto, kalau kita melihat laporan ataupun analisa prediktif yang dilakukan oleh Ananto dan juga pasukan, ada 3 perkara yang ditumpukan, iaitu berkenaan dengan program voter feed dan juga kalau kita lihat dari segi personal brand dan juga IKN Ibu Kota Nusantara itu 204 juta pengundi ataupun pemilih yang berdaftar pada kali ini. 30% adalah kelas AB yang disebut sebagai menengah atas dan 70% merupakan kelas CDE menengah bawah. Mungkin apa antara faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses nyoblos ataupun apa yang akan menentukan hati mereka ni nak menentukan siapa sebagai pemimpin mereka, presiden untuk satu penggal yang akan datang ini, Ananto, faktor-faktornya? Ya, the case goes like this, Bang Haris. Jadi macam ada segmen atau buying persona atau footer yang dimana di Indonesia itu macam ada Malaysia lah, top 20, middle 40 dan B40. Kita juga ada macam itu kelas social economic class, di mana kalau secara garis besar untuk AB class itu sekitar 30% dan CDE atau yang low itu sekitar 70%. Nah, di sini kita melihat bahwasanya setiap segmen dari footer atau pemilih itu mereka punya isu masing-masing. Nah, karena sekarang itu zamannya startup digital, so kita bikin macam analisis seperti product and market fit for the sake of the digital startup. Tapi for the election of the president, kita bagi analisanya menjadi 3 hal Bang. Jadi yang pertama adalah tentang program and footer fit. Bagaimana program dari setiap paslon atau pasangan calon itu fit dengan footernya, cocok atau tidak cocok dengan footernya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana personal brand antara 3 pasangan calon dengan footernya. Nah, personal brand ini otomatis akan melihat apakah dia orang bandar, orang pintar, akademisi, atau dia orang biasa saja gitu ya. Dan yang terakhir tentang isu utama tentang IKN atau Ibu Kota Nusantara. Boleh saya langsung ke analisa yang pertama Bang Haris? Silakan. Ya, silakan Ananto. Nah, analisa pertama tentang tawaran program Bang dari paslon nomor 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mereka menawarkan tentang pendidikan gratis. Nah, kita tahu pendidikan gratis di Indonesia itu dari mulai SD, SMP, SMA, dari sekolah rendah sampai sekolah kebangsaan itu, yang negeri itu sudah gratis. Jadi yang mereka anggap dengan tawaran pendidikan gratis biasanya untuk akademi atau university. Dan ini sebuah
sebuah tawaran yang menarik bagi mereka yang lulusan dari sekolah menengah atas atau SMA. Tetapi bagi yang tamatan SD sama tamatan SMP mungkin tidak terlalu menarik. Dan jangan lupa Bang, struktur demografi masyarakat Indonesia 60% itu tamatan SD dan SMP. Tamatan SD dan SMP ya. Jadi yang tamatan SMA sama perguruan tinggi itu hanya 40% saja. Jadi eh, tawaran program pendidikan gratis ini hanya fit untuk more than just 40% dari penduduk Indonesia, which is most of them adalah tamatan SMA gitu. Tapi untuk tamatan SD SMP, they directly find for work gitu. Makanya antara tamatan SD dan SMP dan juga kita kalibrasi kepada social economic class di CDE. Jadi mostly untuk kelas bawah itu atau B40 itu mereka adalah tamatan SD dan SMP, dan Indonesia itu 60%-nya itu ada di situ, 70-60% ada di situ. Makanya cara-cara yang program pendidikan gratis itu bagus, tapi bagi tamatan SMA saja, tidak cocok untuk tamatan SD dan SMP. Sementara itu untuk tawaran makan gratis, makan siang gratis dan susu gratis dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini sangat cocok sekali bagi CDE market, orang menengah bawah ya, orang bawah, middle 40 sama B40. Karena apa? Bagi mereka itu adalah sebuah pengiritan, jimat penjimatan, jimat yang penghematan yang sangat luar biasa karena mereka tidak harus bayar makan siang, apalagi susu atau susu buat anak kecil itu bagi orang CDE adalah barang mahal. Nah, itu menjadi fit bagi orang CDE market, which is mereka adalah sebagian besar adalah tamatan SD dan tamatan SMP. Nah, makanya program makan siang gratis dan susu gratis ini sangat cocok sekali untuk CDE market gitu ya. Tapi tidak bagi AB market karena they have buying power, they have capacity to buy milk every day, to drink milk every day, dan juga for a proper lunch. Tapi bagi orang bawah, orang menengah bawah atau orang bawah, nah ini sebuah solusi, mereka bisa menghemat mungkin berapa juta dalam setahun karena selama sekolah makan siangnya akan ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir tentang internet gratis dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu ini bagus apalagi untuk orang CDE karena di Indonesia kemarin waktu pandemi itu orang CDE itu mereka sangat fakir atau miskin tentang pulsa, fakir tentang data. Tapi sekarang dengan adanya data yang gratis, orang CDE itu dan juga sekolah udah mulai offline gitu ya. Ini akan bagus hanya untuk orang EB saja, tapi orang CDE ya sekarang sekolah sudah offline lagi, sudah jarang online dan sebagainya, dan internet gratis ini akan cocok mungkin untuk orang-orang yang tinggal di luar bandar lah, di kampung di mana mereka agak susah dan mungkin dia harus spend Rp100.000 per bulan untuk beli pulsa atau beli data itu agak berat. Nah, ketika itu menjadi gratis oleh program dari paslon Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah solusi bagi mereka. Jadi intinya dari programan itu, dari 3 program yang ada hubungannya dengan program yang Pak Anies atau paslon nomor 1 tentang pendidikan gratis, itu bagus untuk AB market tapi tidak bagus untuk CDE market. Atau bagus untuk tamatan SMA tapi tidak bagus untuk tamatan SD dan SMP. Sementara makan siang dan susu gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu bagus untuk CDE market, orang bawah. Tapi tidak cocok untuk orang EB, menengah ke atas gitu ya. Sedangkan internet gratis ini bagusnya cocoknya untuk orang bawah. Tapi sekali lagi orang bawah ini sekarang sudah tidak sekolah online lagi. Mereka kebanyakan sekarang sudah sekolah offline lagi. Itu analisa yang pertama Bang Haris. Ya, Ananto, kalau kita lihat sebenarnya ada 2 lagi iaitu melibatkan individu ataupun peribadi ya, personal brand dan juga IKN. Tetapi kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi perbincangan kita ini. Ananto, mungkin jangkaan Ananto pada kali ini dalam proses pengundian kali ini, apa yang boleh dijangkakan dari segi pungutan suaranya? Adakah mungkin boleh berlaku 1 putaran sahaja ataupun mungkin akan berlaku 2 putaran pada kali ini? Pandangan Ananto melihat proses pengundian ataupun nyoblos hari ini, Ananto. Oke, kalau berdasarkan analisa kami dari 5 lembaga survei yang melakukan survei sebelum masa tenang, jadi selama masa tenang itu tak boleh ada publikasi atau survei. Ya, jadi terakhir itu tanggal 10, itu lembaga survei mengatakan bahwa ada 5 lembaga survei yang jenama ternama. Mereka mengatakan bahwa Prabowo Gibran akan memenangkan 1 putaran gitu.
Nah, satu putarannya kenapa? Ya pertama karena programnya, karena kepribadiannya, dan karena isu IKN. Nah, ini ada berhubungan. Jadi menurut pendapat saya, nanti Prabowo sama Gibran itu akan memenangkan satu putaran dengan angka kira-kira di range 55 sampai dengan 58%. Atau at least 55%. Kenapa? Karena dari sisi kepribadian. Kepribadian ini Pak Prabowo yang dulu kasar gitu, yang dulu tentara gitu ya, sekarang sudah mulai joget-joget gemoy gitu, dan mereka lebih merakyat gitu ya. Dibanding dengan Pak Anies yang sangat high profile gitu ya, dan Pak Ganjar, tapi Pak Ganjar itu sangat lokal sekali Jawa Tengah. Sedangkan isu IKN ini menjadi isu yang sangat penting. Kenapa? Karena Pak Anies dia bilang stop, Pak Prabowo lanjutkan, dan Pak Ganjar lanjutkan, tetapi dia serang Pak Jokowi dan keluarga. Jadi tidak bagus untuk elektabilitas dari Pak Ganjar. Nah, tiga faktor inilah kemudian yang membuat antara program personal branding atau pribadi dan IKN inilah yang kemudian fit kepada kenapa Prabowo Gibran bisa menang satu putaran. Dengan catatan bahwasanya pemilih-pemilih yang undecided voter itu kemudian terjadi memutuskan pilihan. Tadi saya sudah datang ke TPS, di situ bilang milih siapa Pak, milih siapa Pak gitu ya. Ya terserah mau perubahan atau lanjutkan. Nah, mostly karena sudah selesai approval ratingnya Pak Jokowi yang 75-80% dan Pak Jokowi itu endorse Pak Prabowo, otomatis yang suka dengan Pak Jokowi itu akan memilih Prabowo dan Gibran. Jadi kesimpulan saya akan ada satu putaran saja, Bang Haris. Kira-kira begitu, Bang. Okey, kita menjangkakan satu putaran juga. Mungkin akhir sekali dalam 3 minit ini, Ananto, apa aspirasi dan juga harapan tidak kira siapa sahaja yang bakal menjadi Presiden Indonesia pada satu penggal yang akan datang ini, aspirasi dan juga apa yang harus dititik beratkan, diutamakan oleh Presiden yang akan datang ini, Ananto? Oke, siapapun nanti yang akan terpilih jadi Presiden Indonesia untuk tahun 2024 sampai 2009 ini, saya pikir yang paling penting adalah menyiapkan bonus demografi Indonesia. Bagaimana bonus demografi Indonesia menuju Indonesia emas tahun 2045, salah satunya adalah membangun sumber daya manusia. Jadi membangun sumber daya manusia Indonesia supaya bisa compete di level global gitu. Macam India dengan IT bisnisnya lah. Nah, Indonesia dengan keahlian-keahlian nanti sumber daya manusianya itu bisa menjadi prioritas pertama. Pembangunan sumber daya manusia itu yang pertama. Yang kedua otomatis IKN. IKN itu adalah suatu simbol selama ini pembangunan Indonesia 50 tahun ke belakang itu selalu Java sentris. Nah, Borneo Kalimantan dengan IKN-nya adalah sebagai lambang bahwasanya pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah mulai merata. Jalan tol di seluruh Indonesia sekarang sudah ada semua, di Sumatera sedang finishing, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua. Kemudian ada juga dengan pembangunan misalkan infrastruktur, baik itu airport ataupun jalan tol, kemudian beberapa pembangunan smelter nikel dan sebagainya. Jadi memang saatnya Indonesia itu take off gitu ya, take off untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Jadi yang dibangun itu mostly adalah tentang SDM-nya, human resources-nya, yang kedua adalah infrastruktur. Dan on the top of that adalah bagaimana meningkatkan daya saing Indonesia di level global ketika Indonesia akan menjadi menuju negara maju. Kira-kira dua prioritas itu yang harus dilakukan oleh the next President of Indonesia, Bang Haris. Mhm. Ya, Ananto, sedikit saja lagi. Mungkin selepas ini, apa yang nak dilihat dari segi, kerana kita tidak mahu, kerana beberapa kalau kita lihat kepada sejarah dan juga histori perjalanan pemilu di Indonesia itu, kadang-kala ianya berakhir dengan apa orang panggil ya, dari kekacauan ya, kekecohan, dan juga mungkin sedikit sebanyak akan menggugat dari segi proses kedamaian di Indonesia itu. Apa yang harus, jika siapa juga menang, bagaimana mereka harus mendamaikan proses pemilihan ini supaya tenang-tenang aja dan terus membangun Indonesia secara bersama, Ananto? Oke, konflik setelah pemilu pasti ada, tapi tinggal ruangannya yang tidak terlalu besar lah, sikit-sikit saja mungkin di sekitar Jawa Tengah, karena itu adalah basisnya Pak Ganjar. Ketika nanti mereka tidak menerima hasil pemilu, ada sedikit ya demonstrasi, rusak-rusak jalan sikit lah gitu ya. Tapi saya yakin polisi dan tentara akan bisa mendamaikan mereka semua, karena di Indonesia itu Bang sistemnya beza sama Malaysia. Yang di situ ada partai kerajaan, ada oposisi. By law, by regulation di Indonesia tak ada oposisi. Jadi macam dulu Pak Jokowi dan Pak Prabowo mereka compete, akhirnya Pak Jokowi ambil Pak Prabowo jadi Mindef gitu, Minister of Defense. Nah, quite possibly mereka akan rekonsiliasi seperti itu, Bang.
Jadi akan oke, kita selesai pemilu presiden, siapa nak gabung yang presiden terpilih silakan gitu ya. Nanti bergabung dan bisa dapat teman gitu. Mungkin ada 1-2 partai yang akan saya tidak mau gabung sama pemerintah, saya mau jadi oposisi. Walaupun by law tidak ada gitu, tapi mereka akan seperti itu. Karena konsepnya di Indonesia itu pembangunan atau pemerintahan atau kerajaan itu intinya gotong royong, Bang. Jadi siapapun mereka bisa compete di masa pemilihan presiden, tapi setelah kalah mereka bisa gabung sama yang menang. That's the good thing of Indonesian democracy like that, Bang. Jadi setelah selesai ya udah selesai, business as usual, kita hidup lagi merencanakan untuk masa depan yang lebih baik, minimkan konflik, polisi dan tentara bisa jaga semuanya supaya pemilu tetap damai dan adem, Bang. Kira-kira gitu, Bang. Baik, Ananto Pratikno, terima kasih. Selamat nyoblos. Pagi tadi hujan, boleh langsung ke TPS untuk nyoblos. Terima kasih Ananto Pratikno yang merupakan pengasas dan ketua penganalisis apstrategic.com.